بسم الله الرحمن الرحيم. شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Amma ba'd fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah sesuai dengan yang sudah dijadwalkan oleh panitia. Ya, kita agak terlambat 3 menit. Kita mulai pembahasan kitab Tazkiratus Sami wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim karya Ibnu Jama'ah rahimahullah pada malam hari ini. Dan kita melanjutkan pembahasan setelah kemarin kita membahas dari karya beliau ini, adab yang ke-5 Al-Khamis dari sekian adab yang beliau tuliskan, yakni arba'ata asyara nau'an, ya. Ada 14 adab yang beliau rangkum di dalam fasal yang ketiga, ya, al-faslu salis fi adabil alimi ma'a talabatihi mutlaqan wa fi halaqatihi, yakni adab seorang alim atau pengajar, orang yang berdakwah, ya, kepada murid-muridnya, orang yang belajar kepadanya, ya, dan halaqah yang dia adakan. Maka kita lanjutkan ke adab yang ke-6 as-sadis, ya. Saya share, bagikan untuk yang mungkin tidak memegang kitabnya. Nah, as-sadis ini ada di, kalau yang memegang kitab yang kita bahas, ya, ada di halaman 142. Ya, ada di halaman 142, persis seperti yang terlihat di layar. Yakni adab yang ke-6, as-sadis. Yakni ketika Ibnu Jama'ah beliau rahimahullah menyatakan an yakhrisa ala ta'limihi wa tafhimihi bi badzli juhdihi. An yakhrisa, ya, hendaknya seorang pengajar, orang yang berdakwah itu yakhrisa, ya, memiliki harison, semangat, ya. Hendaknya dia bersemangat, ya, memiliki semangat yang tinggi, berkehendak jika dia muridnya, taklim itu mengajar, wa tafhim pemahaman kepada murid-muridnya, bibadli juhdihi. Badli juhdihi itu artinya adalah perjuangan yang keras, usaha yang keras. Karena yang namanya taklim, mengajar, ya, tafhim, memberikan pemahaman atau memahamkan orang, itu tidak mudah, ya. Kita tahu bahwa terkadang ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Jadi dipengaruhi paling tidak sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ada 3 hal yang mempengaruhi. Yang pertama, berkaitan dengan pengetahuan atau ilmu yang dimiliki tentang apa yang diajarkan, ya, ini mempengaruhi bagaimana kita memahamkan orang lain. Semakin dalam pemahaman kita terhadap sesuatu, semakin mudah kita menyampaikan atau memahamkan kepada orang lain. Kalau kita mengetahui A sampai Z, ketika kita menyampaikan A sampai B itu menjadi lebih mudah. Tapi orang yang hanya mengetahui A sampai B, ketika dia berusaha memahamkan A sampai C, maka susah, karena bagian C dia belum ketahui. Nah, jadi perlu usaha yang keras. Yang pertama karena dipengaruhi oleh pengetahuan orang yang mengajar. Kemudian yang kedua, berkaitan tentang pengetahuan orang yang belajar atau orang yang mendengarkan ilmu tersebut, ya. Jadi dipengaruhi oleh tingkat kecerdasan orang yang didakwahi, orang yang dia belajar atau dipahamkan. Nah, orang yang dia cerdas akan lebih mudah paham, ya. Dan kita pernah perjelas bahwa pintar dan cerdas itu 2 hal yang berbeda, ya.
Karena terkadang kita memiliki murid-murid atau orang-orang yang kita dakwah itu adalah orang-orang yang pintar, ya, tapi kurang cerdas. Nah, ada yang sebaliknya. Jadi pintar itu lebih ke banyaknya hafalan, ya, lebih ke banyaknya apa yang bisa dia hafal, dia kenali dari hadis maupun ayat-ayat Al-Qur'an dan ilmu-ilmu yang lain. Tapi cerdas itu cepatnya dia memahami sesuatu yang baru. Nah, jadi ketika orang yang kita dakwah itu memiliki kecerdasan yang tinggi di atas rata-rata, ini akan mempermudah. Kemudian yang ketiga berkaitan tentang wasilah, ya, wasilah atau manhajnya, tentang caranya, metode menyampaikan maupun alatnya atau medianya. Jadi media menyampaikannya. Nah, ini yang akan mempengaruhi. Ya, sebagaimana sebagian orang tidak mungkin, ya, mungkin kemudian tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti kajian-kajian semacam yang sedang kita laksanakan seperti ini. Karena dia mengatakan wasilahnya susah, kan gitu, medianya susah, tidak ada kuota atau mungkin jaringan yang susah, ya, dan lain-lain. Yang sebenarnya mungkin ya bisa jadi itu hanya alasan saja, ya. Tapi jika memang benar, maka wasilah yang seperti ini memang mempengaruhi, ya, cepat atau tidaknya seorang itu bisa dipahamkan atau diajari tentang sesuatu yang baru. Jadi ini berkaitan tentang ilmu orang yang menyampaikan, tentang kecerdasan orang yang diajari, dan wasilah atau manhajnya, ya, tentang metode maupun memang berkaitan tentang media atau sarana. Nah, hendaknya seorang yang mengajar itu an yahrisa, dia bersemangat, dia memiliki semangat yang tinggi dalam berusaha keras. Kemudian selain itu, wa taqribil makna lahu, wa taqribil makna lahu min ghairi iksarin, ya. Wa taqribil makna, dan mendekatkan makna atau menjelaskan makna, ya, menjelaskan makna, pengertian, agar orang yang didakwahi itu dia bisa mengetahui apa yang dimaksud, seperti itu, ya. Jadi hendaknya dia bersemangat ketika mendekatkan atau menjelaskan makna-makna tertentu lahu bagi muridnya, min ghairi iksarin, ya, tanpa dengan bertele-tele, ya. Iksar itu maksudnya adalah berbanyak kata yang tidak penting, ya. Jadi bertele-tele ke sana kemari, ya. La yahtamiluhu, ya, la yahtamiluhu dzihnuhu. Yang perkara bertele-tele ini tidak mampu untuk ditampung pikiran dari murid-murid kita atau orang yang kita dakwahi. Nah, yahtamiluhu itu berarti ya tidak mampu menampungnya, gitu, ya. Jadi tidak masuk, malah justru perkara yang bertele-tele ini tidak mengena tepat ke sasaran, ya. Jadi dia justru bias. Atau jangan juga bastin la yadbituhu, ya, hifdhuhu. Bastin, atau terlalu luas. Bastin itu luas, ya. Terlalu melebar, ya. Yang itu menyebabkan layat bituhu, ya, tidak dipahami oleh murid kita atau murid yang mendengarkan, ya. Dan juga hifduhu wala hifduhu, dan tidak bisa dihafalkan, ya. Susah untuk dipahami, juga susah untuk dihafalkan. Nah, ini karena apa? Karena terlalu luas. Ketika ditanyai tentang sesuatu, dia melebar penjelasannya kemana-mana yang justru tidak memberikan poin penting. Nah, ini hendaknya dihindari oleh orang yang mengajar. Jadi apa? Sampai titik ini kita dapat beberapa pelajaran nasihat bagi orang yang mengajar, hendaknya dia bersemangat, ya, bersemangat dengan usaha keras untuk taklimihi wa tafhimihi. Jadi taklim itu majelis mengajar, gitu, ya. Nah, sedangkan belajar itu ta'allum. Jadi kalau sekali lagi bercandanya dulu, ya, ketika kami sama-sama belajar, kalau ditanya mau kemana, ke majelis taklim, wah udah hebat-hebat semua itu, karena taklim itu artinya mengajar. Taklimihi itu berarti mengajar murid tersebut, gitu. Tafhimihi berarti memahamkannya. Itu yang pertama, ya, semangat dengan usaha keras untuk taklim dan tafhim. Kemudian takribul makna tadi, ya, takribil makna, mendekatkan makna atau memahamkan makna, ya, tanpa bertele-tele yang kemudian justru malah
tidak masuk ke dalam pikiran, ke dalam otak, ya. Dhihnun itu otak, pikiran, berkaitan dengan alam pikiran. Au bastin, atau terlalu luas penjelasannya, ya, terlalu meluas penjelasannya yang justru tidak bisa dihafalkan, ya, maupun dipahami. Yadbituhu, ya, dobitnya rendah, dia tidak paham terhadap apa yang dijelaskan gurunya karena terlalu luas. Nah, paham saja tidak bisa, apalagi menghafalkannya karena panjang, gitu nih. Nah, akan tetapi hendaknya, ya, wa yuwaddihu, hendaknya, dan dia hendaknya memperjelas. Yuwaddihu itu memperjelas, menerangkan, memperjelas, ya, menjelaskan, ya. Limutawakkifi adzahnil ibarati. Jadi dia hendaknya memperjelas dengan membuat ibarat-ibarat atau permisalan-permisalan. Nah, ketika seorang guru itu mengenali muridnya, mengenali orang yang didakwahi, dan ternyata terkadang pemahaman mereka, kecerdasan mereka tidak sebagaimana yang kita inginkan atau yang kita bayangkan, ya. Maka seorang yang berdakwah, seorang dai itu hendaknya dia mampu untuk menjelaskan dengan membuat ibarat, ya. Ibarah itu maksudnya adalah ibarat, permisalan, gitu ya. Nah, ungkapan yang dia mudah dipahami oleh oleh pikiran, ya. Jadi adzuhnu di sini ini artinya adalah pikiran tadi, ya. Dia mudah dipahami oleh pikiran dengan membuat permisalan atau penggambaran, ya. Kemudian Ibnu Jamaah menyatakan wa yahtasibu, ya, wa yahtasibu i'adata syarhi, ya, lahu wa takrarahu wa yahtasibu, dan hendaknya dia mengharapkan ikhtisab, ya. Yahtasibu itu ikhtisab, artinya mengharapkan pahala. Jangan saya. Ya, dia mengharapkan pahala ketika mengajar, yakni dengan i'adati syarhi, ya, i'adata syarhi, yakni ketika dia melakukan mensyarah, menjelaskan, ya, secara berulang. I'adata syarhi itu mengulangi penjelasan, ya, lahu bagi muridnya, wa takrarahu, dan berkali-kali untuk murid tersebut dia lakukan, ya. Jadi ketika seorang itu memang perlu untuk mengulang-ulang penjelasan, karena mungkin orang yang didakwahi atau murid yang diajari itu pemahamannya kurang cerdas, ya, kurang pinter, pemahamannya kurang dibanding yang lain, ya, levelnya low end itu nanti pertengahan ke bawah, ya. Maka hendaknya kita jangan malas untuk melakukan i'adat syarhi, ya, melakukan penjelasan yang berulang, mengulangi penjelasan, ya. Syarah itu penjelasan, ya, penjabaran, gitu ya, bagi murid tersebut dengan ikhtisab, ya. Ikhtisab itu ketika kita melakukannya kita mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya, karena ini bentuk perjuangan, ya. Ini adalah bentuk bentuk pendekatan diri pada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak semua orang, tidak semua guru, tidak semua dai itu mampu untuk bersabar mengulang-ulang penjelasan materi yang dia ajarkan kepada muridnya yang mungkin pemahamannya memang level low end tadi. Kalau yang muridnya itu tinggi pemahamannya, pinter, cerdas, ya, cerdas lebih tepatnya, bukan pinter, sekali dijelaskan dia paham. Bahkan terkadang gurunya cukup dengan membuat satu contoh, dia bisa menjabarkan dengan contoh-contoh yang lain yang mirip. Nah, ini kalau cerdas, alhamdulillah sekali, ya, kalau yang seperti itu. Masalahnya terkadang seringnya kita menghadapi orang-orang yang tidak terbiasa untuk bercerdas ria di dalam belajar agama. Nah, jadi kecerdasan di dalam perkara ini penting. Kalau tidak, ya maka ikhtisabnya seorang guru ketika dia mengulang-ulangi pelajaran kepada muridnya, maka ini semoga menjadi amal ibadah yang berpahala, ya. Jadi takrarahu, ya,
takror, ya takaror, ya itu takror itu artinya ya berulang-ulang, berkali-kali, ya mengulang-ulanginya untuk si murid tadi. Seperti itu. Dan ini sebagaimana dinyatakan di dalam catatan kaki. Jadi seorang ulama yang namanya Al-Qaffal. Jadi dinyatakan di catatan kaki dari halaman ini yang ada di bawah. Di sana di catatan kaki nomor 81. Di catatan kaki nomor 81 dinyatakan waqala Al-Qaffal. Al-Qaffal ini salah seorang ulama. Beliau menyatakan karena Rabi'u, ya karena Rabi ini seorang ulama dulunya ya. Ini memiliki pemahaman yang bati al-fahm, ya. Jadi dia memiliki pemahaman yang lambat, yang kurang. Pemahamannya itu kurang. Faqarrara Syafi'i alaihi mas'alatan wahidatan. Maka Imam Asy-Syafi'i, gurunya, itu mengulang-ulang untuk Ar-Rabi ini. Ya, mengulang-ulang untuk Ar-Rabi ini tentang penjelasan suatu masalah wahidatan, satu saja. Tentang satu masalah, tentang satu perkara berulang-ulang. Ya. Sebanyak apa? Arba'ina maratan. Ya. Bahkan satu permasalahan itu diulang-ulang sebanyak apa? 40 kali penjelasannya. Bayangkan. Sabarnya seperti apa Imam Asy-Syafi'i menjelaskan pada muridnya yang pemahamannya itu kurang sebanyak 40 kali diulang-ulang. Kan ngoten. Ya. Falam yafham, dan ternyata dia pun tetap belum paham. Ya, 40 kali diulang-ulang dan dia tetap belum paham. Ya. Nah, maka faqama minal majlisi hayaan. Maka dia pun berdiri dari majelis. Ya. Ar-Rabi ini berdiri dari majelis hayaan dalam keadaan malu. Dalam keadaan malu. Ya. Fada'ahu Syafi'iyu fi khulwati. Ya, fi khulwatin. Maka Imam Asy-Syafi'i pun ya memanggil Ar-Rabi fi khulwatin, ketika dia dalam keadaan sendiri, ya, dalam keadaan berkholwat itu artinya berarti menyendiri kan gitu ya, dalam keadaan sepi. Nah, wa qarara alaihi hatta fahm, ya. Dan akhirnya Imam Asy-Syafi'i pun mengulang perkataan atau penjelasannya diulang-ulang lagi hatta fahmu, sampai dia akhirnya memahami. Bayangkan nih sabarnya Imam Asy-Syafi'i menghadapi muridnya yang namanya Ar-Rabi ini, yang nantinya menjadi seorang ulama perawi dari mazhab Syafi'iyah. Ya, diulang-ulang 40 kali, belum paham juga. Akhirnya Ar-Rabi itu sampai malu dan meninggalkan majelis. Ya. Fada'ahu Syafi'i, kemudian dipanggillah oleh Imam Asy-Syafi'i, ya, Ar-Rabi ini fi khalwatin, dalam keadaan sendirian tadi. Kemudian dalam rangka untuk memberikan perhatian khusus, maka Imam Asy-Syafi'i mengulang-ulang penjelasan tadi, wa qarrara alaihi hatta fahmu. Ya, diulang lagi untuk Ar-Rabi sampai dia paham. Subhanallah. Ini berarti kan lebih dari 40 kali. Katakanlah diulang-ulang lagi 10 kali, berarti 50 kali mengulang penjelasan hal yang sama. Sampai akhirnya Ar-Rabi ini mengingat. Nah, jadi pelajarannya bukan di Ar-Rabinya, ya, bukan di Ar-Rabinya. Rabi ini kalau nanti penjelasannya di kesabaran bagi seorang penuntut ilmu. Tapi yang sekarang kita bahas adalah adab bagi orang yang mengajari ilmu. Berarti pelajaran ini kita ambil dari Imam Syafi'inya, betapa beliau itu sabar mengajarkan orang yang bukan anaknya, ya, tapi muridnya, bukan anak kandungnya, tapi kemudian berasa seperti putranya sendiri. Nah, ini yang namanya ngajar, kan gitu. Nah, ini tentang paragraf awal ya dari apa yang dinyatakan oleh Ibnul Jamaah di dalam perkara ini, tentang mengulang-ulang ya i'adata syarhi lahu, ya, mengulang-ulang penjelasan atau syarah kepada muridnya. Kemudian beliau menyatakan lanjut wa yabda'u bitaswiril masail, wa bitaswiril masail.
asalnya masaila itu wazannya mafaila, dia termasuk isim layang sharif. Ya. Kalau isim layang sharif, kalau dia dalam keadaan apa namanya? Dalam keadaan majrur, dia dibaca masailah. Ya. Tapi di sini kita baca bitaswiril masaili. Kenapa? Ya. Yang sudah belajar nahwu nih. Kenapa bitaswiril masaili bukan bitaswiril masailah? Karena layang sharif kalau dia sudah ketambahan alif lam maka dia menjadi yang sharif. Isim biasa, maka tanda majrurnya bukan fathah tapi kasroh. Ya. Nah, hendaknya seorang pengajar itu yabda'u, dia mengawali ya atau memulai bitaswiril masail dengan memberikan penggambaran masalah. Ya, masail ini jamak dari mas'alah. Bitaswir itu memberikan penggambaran tentang masalah. Summa, ya, kemudian dia yuwaddihuha, menjelaskannya bil amsalati, dengan permisalan, ya, dengan contoh-contoh maksudnya. Ya. Jadi amsalatin itu di situ maksudnya adalah contoh-contoh. Wa dzikrid dalail, wa dzikrid dalaili, dan menyebutkan dalil-dalilnya. Kemudian wa yaktasiru ala taswiril mas'alati, dan mengurangi atau memperpendek, yaktasiru ala taswiril mas'alati, memperpendek, meringkas ya, meringkas ala taswiril mas'alati, dalam penggambaran masalahnya, wa tamsiliha, dan memberikan contoh-contohnya, liman lam yata'ahhal, bagi muridnya. Man di situ siapa saja, yang maksudnya adalah muridnya. Lam yata'ahhal, yang kurang ahli, kurang pinter maksudnya. Nah, sampai sini kita lihat dulu. Ya. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil setelah paragraf yang pertama tadi tentang mengulang-ulang ilmu dan berusaha keras untuk memahamkan seorang pengajar atau muridnya, maka hendaknya seorang pengajar itu memulai pelajarannya atau suatu masalah yang sedang dia bahas bitaswiril masail, ya, dengan memberikan gambaran masalah secara jelas. Kenapa? Karena al-hukmu ala syai', ya, yang namanya hukum atas suatu perkara, kan gitu. Ini kaidahnya ya. Itu bergantung, ya, bergantung bitaswiri, dan apa namanya? Bergantung pada penggambarannya. Jadi al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Yang namanya hukum dari suatu perkara itu bergantung, ya, merupakan cabang dari penggambaran perkara tersebut. Maka tidak heran kalau orang salah dalam menggambarkan suatu perkara dalam pikirannya, memahami perkara dalam pikirannya, maka dia akan memunculkan kesimpulan hukum yang juga tidak akurat. Nah, ini dalam ilmu usul fikih sangat penting. Kenapa? Karena pemahaman-pemahaman terhadap suatu bentuk amalan, suatu bentuk apa namanya, akan disampaikan hukumnya, apakah di situ halal atau haram dan lain-lain, itu akan sangat dipengaruhi. Ya. Bagaimana kemudian kalau itu merupakan fatwa, bagaimana orang yang bertanya menggambarkan, ya, menggambarkan perkara yang ditanyakan. Kalau yang memberikan gambaran tidak jelas, maka hukumnya bisa jadi bias. Yang asalnya haram dinyatakan halal, yang asalnya halal kemudian difatwakan haram hanya karena kemudian taswirnya, ya, itu penggambarannya tidak jelas. Maka hendaknya ketika mengajar kepada murid kita dimulai dengan menggambarkan masalah itu dengan jelas. Summa yatawaddoha, ya, kemudian menjelaskannya, artinya menjabarkannya, ya. Yuwaddihuha, ya, yuwaddihuha di situ itu berarti memperluas, ya, penjelasannya, memperdalam penjelasannya setelah tergambar dengan apa namanya, seakan-akan sang murid, orang yang belajar pada kita atau orang yang mendengarkan nasihat kita
itu langsung mengalaminya sendiri atau melihat masalah tersebut di hadapannya. Ditambahi lagi yuwaddihuha di situ bil amsilati, dengan memberikan contoh-contoh ya, wa dzikrid dalail, dan menyebutkan dalil-dalil ya. Nah, jadi ini tentang apa namanya 3 langkah yang diajarkan oleh Ibnu Jamaah. Perhatikan. Yang pertama adalah memberikan gambaran masalah yang sesungguhnya sesuai dengan hakikiatnya ya. Hakikatnya, kemudian baru menjelaskan, memperdalam penjelasannya dengan memberikan contoh-contoh dan menyebutkan dalil-dalil. Nah, di dalam catatan kaki panjang sebenarnya di sini panjang sekali, tapi intinya adalah pentahqiq memberikan penjelasan bahwasannya jika kita melihat tentang perkara ini, ya, tentang bagaimana ulama itu menjelaskan mulai dari menggambarkan masalah, kemudian perdalam dengan memberikan contoh-contoh, kemudian menyebutkan dalil-dalil. Ini di masa sekarang, sebagaimana yang dinyatakan oleh Syekh As-Sinqiti ya, dalam mudzakarah, ya, dalam mudzakiratihi, di dalam kitab mudzakiratnya ya, atau mudzakarahnya, ceramahnya, Syekh Asy-Shinqiti menyatakan ya, walau nadhartu, sekiranya ya, apabila kalian tuh melihat fi risalati Syafi'i, ya, di dalam risalah Imam Asy-Syafi'i wa ahkamin Ibni Hazm, dan kitab-kitab ahkamnya Ibnu Hazm ya, maka akan kita dapati lawajatu ya, maka lawajatta an kasrati tamsil ya, banyaknya contoh-contoh, penyebutan contoh-contoh, wa zikrid dalil, dan penyebutan dalil-dalil. Nah, ini tidak sama sebagaimana buku-buku sekarang, kata beliau ya. Kalau kitab-kitab sekarang itu buru-buru, para ulama atau penulis itu banyak menyebutkan perkara buru-buru, secara buru-buru, sehingga tidak memberikan penggambaran secara jelas. Nah, ulama-ulama terdahulu mereka mengikuti kaidah itu. Yang pertama menggambarkan atau memberikan gambaran, ya, misalnya dengan memberikan makna ya, atau kemudian takrif ya, takrifnya lughatan maupun istilahan, secara bahasa maupun secara istilah, baru kemudian digambarkan yang terjadi yang sesungguhnya secara hakikatnya, baru kemudian contoh-contohnya ya, yang ada di masing-masing zaman, baru kemudian dalil-dalil. Nah, maka jelas. Kalau sekarang kan tidak. Ya. Jadi ketika itu ditinggalkan, cara-cara itu ditinggalkan, menyebabkan orang yang belajar itu akan kesulitan untuk memahami permasalahan itu secara konkret. Nah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh ulama-ulama ketika menjelaskan tentang perkara tauhid misalnya, perkara tauhid, maka mereka menjelaskan ya, taswir masail, memberikan gambaran masalah tentang tauhid itu dengan gamblang. Yang namanya tauhid itu diambil atau dilihat dari makna la ilaha illallah, kan gitu ya, yakni memberikan hak yang khusus ya, hak yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak kepada selainnya. Nah, ini penggambaran ini nanti kemudian dijelaskan dengan contoh-contoh, kemudian dalil-dalilnya, kan gitu. Nah, ini contoh yang baik ketika seorang menjelaskan atau para alim ulama menjelaskan tentang perkara akidah. Hendaknya dalam perkara-perkara yang lain, misalkan panjenengan seorang guru ya, menjelaskan tentang fisika, guru tentang kedokteran atau pertanian menjelaskan tentang bidangnya. Nah, kita bisa contoh ya, bukan dengan menjelaskan apa makna sebagaimana perkara tauhid tadi, bukan, tapi langkah-langkahnya. Jadi ketika kita menjelaskan tentang sesuatu, berikan gambaran yang jelas. Mulailah dari titik di mana orang yang mendengarkan kita itu paham. Jangan langsung lompat ya. Jadi bersabar. Mending kalau memang kita baru bisa memahamkan A sampai C, A, B, C, maka jangan lompat meskipun targetnya sampai H, kemudian lompat GFH atau FGH gitu ya, maaf, FGH. Ya, padahal ABC belum dijelaskan, DE juga belum, tahu-tahu sudah FGH. Nah, ini malah justru
tumpul, ya, penjelasannya tumpul. Begitu juga pada anak-anak kita, putra-putri kita, ya mulailah dengan bahasa atau permisalan-permisalan tamsil, ya, contoh-contoh yang bisa mereka pahami. Akan tetapi, ya, beliau menjelaskan di situ, wayaktasiru, hendaknya mengurangi atau memperpendek, meringkas ala taswiril mas'alati, ya, dalam perkara menggambarkan masalah tadi, ya, watamsiliha, dan memberikan contohnya liman lam yata'ahal, ya, bagi orang-orang yang dia belum ahli. Jangan dipaksakan dengan berpanjang-panjang, ya diringkas saja. Karena orangnya juga lam yata'ahal, dia belum ahli atau belum mumpuni. Bisa karena perkaranya, ya, bisa karena usianya yang memang belum mencapai, ya, belum mencapai, atau kemudian bisa juga karena tingkat kecerdasannya. Jadi sudah dewasa, usianya sama lah rata-rata dengan kita, usia 30-40-an, tapi tingkat kecerdasannya berbeda-beda. Nah, maka ketika kita mengenali orang yang sedang kita ajari itu, ya, man lam yata'ahal, masya Allah. Udah. Nah, dah. Oh, jangan ya sayangnya, jangan digeser. Udah segitu. Saya ulang ya. Bagi siapa saja yang dia tidak ahli karena mungkin usianya, memang tingkat pemahamannya yang kurang, maka jangan terlalu mendalam ketika memberikan gambaran, atau terlalu terlalu panjang ketika memberikan contoh-contoh dan tamsil, ya. Liman lam yata'ahal lifahmi, ya, lifahmi ma'khadhiha, ya, lifahmi ma'khadhiha wa daliliha, ya. Jadi itu semua kita lakukan, ya, agar kemudian untuk memahamkan, ya, untuk memahamkan ma'khadhiha, ya. Ma'khadhi, ya, ma'khadun itu artinya adalah apa namanya? Rujukan, sumber masalah dari mana kita bisa memberikan penjelasan, ya, apakah itu diperoleh dari kitab-kitab tertentu yang khusus, ya. Maka untuk memahamkan itu kita perlu perhatikan. Kita perlu perhatikan tentang pemahaman, ya, pemahaman yang dimiliki oleh orang tersebut, dan juga jangan terlalu panjang dalam menjelaskan dalil-dalil, ya, untuk mereka yang man lam yata'ahal, ya, orang yang memang tidak ahli, karena terlalu banyak memberikan dalil itu juga tidak akan memberikan tambahan manfaat bagi orang-orang yang demikian. Tapi cukup, ya, cukuplah kemudian bisa menyampaikan kepada dia perkara sederhana untuk dia amalkan sesuai dengan apa yang dia pahami. Kemudian kita lanjutkan, Ibnu Jama'ah menyatakan wayadkurul adillata, ya, dan hendaknya menyebutkan dalil-dalil, ya, wal ma'khadal muhtamiliha, dan referensi-referensi, ya. Jadi ma'khad, ya, ma'khada, al-ma'khadu itu tadinya apa namanya? Sumber dari apa, ya? Sumber ilmu yang kita membahas masalahnya. Jadi ya katakanlah referensinya apakah dari kitab tertentu, ya, dari kitab-kitab hadis ataukah dari kitab-kitab tafsir, ya. Maka untuk orang-orang yang dia selain yang kita sebutkan tadi, ya, yang lam yata'ahal, yakni pada umumnya lah orang-orang yang dia memiliki pemahaman yang bagus, hendaknya kita membacakan untuknya, ya, wayadkuru, menyebutkan untuknya adillatah, ya. Al adillah itu dalil-dalil, ya. Wal ma'khadhu,
ya wal ma'khadha, dan juga sumber referensi limuhtamiliha, ya yang untuk mereka yang bisa menguasainya, ya atau yang bisa memahaminya, ya seperti itu. Wa yubayyinu lahu, dan memberikan bayinah, penjelasan, ya, dan menerangkan, ya, menerangkan untuk murid tersebut ma'aniya asrari, ya, makna-makna yang asrar. Asrar itu tersembunyi. Jadi menjelaskan untuk murid makna-makna yang tersembunyi, ya, yang itu terkandung hikamiha, ya, di dalam hukum-hukumnya, wa ilaliha, dan begitu juga ilat-ilatnya. Ada hukmu dan ada ilat, ya. Ilat itu artinya sebab-sebab, ya. Jadi sesuatu yang mendatangkan hukum, sebab-sebab yang dengannya hukum itu berlaku. Nah, jadi terkadang dari penjelasan atau apabila kalau kita menjelaskan, ya, kalau kita menjelaskan tentang kutaib, buku-buku yang ringkas atau perkataan-perkataan ulama, hadis-hadis yang ringkas, itu terkadang di dalamnya ada ma'ani, asrar, yang makna-makna yang tersembunyi, ya, berupa mufrodatnya, ya, berupa hukum-hukumnya, berupa ilat-ilat yang nanti mendatangkan hukum, ya, dari dalil-dalil itu, dari penjelasan-penjelasan itu. Yang terkadang kita tidak tahu, ya, ketika kita tidak dijelaskan oleh guru-guru kita dulu. Nah, tapi setelah kemudian kita dijelaskan, baru kita paham. Ya. Nah, contohnya misalkan ini, perkara tentang sholat. Ya, perkara tentang sholat. Ketika seorang itu belajar tentang fikih sholat, ada sholat yang disebut dengan sholat qashar, ada yang disebut dengan sholat jamak. Ya. Sholat qashar atau mengqashar sholat, ya, itu artinya mengurangi atau memperpendek sholat, kan gitu. Sedangkan menjamak sholat itu menggabungkan sholat. Nah, maka orang-orang yang dia tidak diajari oleh gurunya dulu secara mendalam tentang makna-makna yang asrar, ya, yang tersembunyi, yang siriyah, ya, maka dia akan kesulitan untuk kemudian memunculkan hukum-hukum atau mengamalkan hukum-hukumnya karena tidak tahu ilat-ilatnya. Kapan kita itu disyariatkan untuk menjamak sholat dan kapan kita disyariatkan untuk melakukan atau mengqashar sholat. Nah, maka orang bingung, ya, dia bisa beramal dengan salah di saat dia itu pengen kemudian dia menjamak sholat padahal tidak ada ilat yang terjadi di sana, ya. Karena kalau kemudian para alim ulama mereka menjelaskan tentang makna-makna dan hukum-hukum tersembunyi, ilat-ilat yang tersembunyi, mereka menjelaskan bahwasanya yang namanya sholat jamaah itu ilatnya adalah adanya kesulitan, masyaqqah. Ya, ketika ada masyaqqah, maka disyariatkan untuk menjamak sholat. Sedangkan mengqashar sholat itu ilatnya adalah safar. Ya, jadi adalah safar. Ketika ilatnya safar, maka ada masyaqqah maupun tidak, maka dia disyariatkan untuk mengqashar. Nah, itulah mengapa sebagian ulama mereka menyatakan meskipun naik pesawat nyaman, perjalanan juga cuma 1 jam, tapi selama di situ disebut safar, dia seorang musafir, maka dia disyariatkan, diperbolehkan untuk mengqashar sholat. Nah, ilat ini kan tidak bisa diketahui oleh orang yang awam. Sebab-sebab munculnya hukum itu tidak diketahui oleh orang-orang yang dia tidak belajar secara mendalam. Maka hendaknya seorang guru menjelaskan tentang perkara tersebut dengan cara yang pelan, yang sesuai dengan pemahaman dari murid-muridnya. Seperti itu. Ya. Kemudian wa ma yata'allaqu, ya, dan apa-apa yang berkaitan bitilkal mas'alati min far'in wa aslin, ya. Dan apa-apa yang berkaitan dengan masalah tersebut, ya. Baik berupa furu', ya, far'in itu cabang, wa aslin maupun yang pokok, ya. Hukum-hukum cabangnya maupun pokok-pokoknya, seperti itu.
Semisal ya kalau dalam perkara tadi menjamak sholat dan mengqashar sholat, ini contoh saja ya. Jadi ketika tentang perkara menjamak, ya, kalau orang kemudian dia bekerja apa namanya sebagai seorang dokter yang mengoperasi pasien, tidak bisa kemudian meninggalkan ruang operasi atau menghentikan operasinya dulu untuk sholat. Nah, ketika dia mengetahui ilat dari perkara tersebut, maka masalah tersebut cabang-cabangnya akan dapat diketahui, ya, hukum-hukumnya. Tadi kembali kepada perkara usul tadi, ya. Al hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi, ya, bahwasanya hukum dari suatu perkara itu merupakan cabang dari penggambaran perkara tersebut. Jadi kalau penggambaran perkara tersebut sempurna, maka cabangnya yang berupa hukum pun bisa akurat, ya. Yang halal menurut Allah akan dinyatakan halal oleh seorang mufti atau orang yang berfatwa, dan apa yang haram akan dinyatakan haram, ya, akurat dia. Tapi kalau penggambarannya tidak akurat, maka nanti jawaban atas pertanyaannya pun menjadi tidak akurat. Kemudian Ibnu Jamaah menyatakan wamin wahamin fiha, ya, wamin wahamin fiha fi hukmin au tahrijin au naklin, dan juga ya menjelaskan bagi muridnya itu ya perkara-perkara yang berupa min wahmin. Wahamin itu artinya kekeliruan, ya. Wamin wahamin, waham itu perkara yang kelirunya lebih besar daripada benernya. Jadi kalau syak itu antara benar dan salah seimbang, ya, ragu-ragu. Kalau waham itu mendekati jahil, di mana kelirunya, kemungkinan atau peluang kelirunya lebih gede daripada peluang benarnya. Jadi wahamin fiha, ya, itu artinya kemungkinan keliru di dalam penggambaran masalah tersebut. Fi hukmin, dalam perkara hukumnya. Ketika dia ditanya tentang hukum, ketika penggambarannya salah, maka kemungkinan salahnya besar. Au tahrij, ya, atau ketika dia mengeluarkan fatwa, ya, mengeluarkan hukum-hukum, ya, mengeluarkan penjelasan, au naklin, atau menukil, ya. Naklin itu ketika menukil dalil. Jadi dalil-dalil yang dinukil dari Al-Quran maupun Al-Hadis, ya, maka dia bisa jadi salah ketika menukil karena penggambaran masalah yang tidak tepat. Nah, bi ibaratin hasanatin, ya, bi ibaratin hasanatil ada, ya, bi ibaratin hasanatil ada, dengan permisalan, ya, yang baik, yang bijak. Hasanatil ada itu yang bijak. Jadi dengan hendaknya seorang itu memberikan penjelasan tadi, ya, memberikan penjelasan tentang ketergelinciran atau kesalahan tadi dalam mengeluarkan hukum, dalam mengeluarkan mentahriz atau mengeluarkan penjelasan atau menukil dalil, ya, itu dijelaskan bi ibarati hasanatil ada, ya, dengan permisalan atau ibarat yang bijaksana, ya. Nah, baidatin, ya, baidatin an, yang dia jauh, an tangkisi ahadin, ya. Tangkis itu pencelaan, yang penjelasan itu jauh dari mencela ahadin, seorang pun minal ulama, di kalangan alim ulama. Jadi penjelasan yang dilakukan itu dengan bijaksana, dengan ibarat atau permisalan yang baik, itu tidak kemudian menggiring atau mengarahkan opini orang yang mendengarkannya untuk mencela ulama tertentu, ya, yang mungkin berbeda paham atau salah menukil atau melakukan tadi salah mengeluarkan hukum, salah dalam berfatwa, ya. Hendaknya dia memiliki adab terhadap alim ulama,
ya, yakni dengan menjaga kehormatan alim ulama tersebut dengan memberikan ibarat atau permisalan yang bijaksana, ya, yang itu baidah, yang dia jauh antangkis ya dari mencela, sikap mencela, menjelek-jelekkan akadin, ya, seorang pun minal ulama, ya, seorang pun di kalangan para ulama, karena mereka para ulama memiliki hak tersendiri untuk dijaga kehormatannya, ya. Nah, apalagi jangan sampai kemudian bukan hanya mencela, bahkan merendahkan dengan sengaja menyebutkan nama, ya. Misalnya seorang ingin menjelaskan bahwa dia memiliki pendapat A, kemudian dia mengatakan bahwa ulama B itu salah, ya. Si Ustadz B itu salah. Kenapa? Karena harusnya yang benar gini 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 gini. Nah, ini adalah bentuk pencelaan terhadap alim ulama, ya. Karena bisa jadi ya bukan salah dalam menukil atau bukan salah dalam mengeluarkan hukum. Ya, bisa jadi kemudian perbedaan atau perkara khilaf dalam memahami suatu masalah. Nah, ini yang kemudian menyebabkan adanya adanya mazhab, ya, adanya kemudian pendapat-pendapat yang berbeda. Nah, apalagi kalau kemudian kesalahan itu dalam perkara menukil yang ini memang manusiawi. Ya, terkadang kemudian keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh seseorang, ya salah dalam menukil ayatnya. Dibacakan ayatnya, tapi kemudian dia salah ketika menyebutkan letak surat maupun angka ayatnya. Misalnya seperti itu. Nah, maka ini kesalahan-kesalahan yang sebenarnya termaafkan, bukan untuk dicela. Ya. Kalau panjenengan perhatikan, ya ini tidak perlu dicontoh, tapi ada beberapa, saya tidak katakan banyak, tapi ada beberapa konten di YouTube yang itu tidak memiliki adab, ya, tidak memiliki adab. Mereka mengumpulkan kesalahan-kesalahan ulama, kesalahan-kesalahan para asatid di seluruh Indonesia ketika membaca kitab kemudian dibahas secara nahwu dan sorof. Ya. Nah, adapun kemudian salah dalam perkara nahwu sorof 1-2 kali itu normal, namanya manusia. Jangankan kita, para alim ulama terdahulu pun terkadang mereka melakukan kesalahan itu. Ya namanya salah, seperti kita menulis kurang huruf, kemudian atau kelebihan huruf, salah tanda baca itu normal, kan gitu. Membahasnya kemudian memperlihatkan bahwa dirinya lebih hebat daripada asatid itu, apalagi dengan membawa kelompok tertentu, ya. Wah, itu perhatikan tuh orang-orang yang seperti itu, orang-orang Wahabi itu nggak ahli dalam bahasa Arab, begini begitu dan lain-lain. Nah, ini orang yang tidak memiliki adab, ya. Orang yang tidak pantas untuk dicontoh. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Imam Ibnu Jamaah menyatakan, wa yaksidu bibayani dzalika al-wahami tariqan nasihah, dan memaksudkan penjelasan tersebut bibayani dzalik, ya, penjelasan tersebut terhadap kekeliruan tadi, thoriqan nasihah, dalam rangka untuk memberikan nasihat. Ya. Nasihat untuk siapa? Untuk Allah, untuk Rasulnya, wali a'immatil muslimin, ya, mukminin wa ammatihim. Begitu juga untuk semuanya. Ya. Jadi dalam rangka membersihkan agama Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan atau tergelinciran yang mungkin tidak disengaja, ya, maupun kemudian menjelaskan, memberikan nasihat kepada kaum muslimin, kaum mukminin yang mungkin bisa jadi salah dalam memahami dan salah dalam beramal. Wa ta'rifan nukul, begitu juga untuk mengenalkan, wa ta'rifan nukul, ya, mengenalkan dalil-dalil tadi, ya, yang perkara yang dinukil tadi, dalil-dalil an-nasih as-sahihah, ya. Dalil-dalil atau yang dinukil yang sahih, ya. Kemudian wayadhkuru, dan menyebutkan ma yusabihu tilkal mas'alata, ya. Apa-apa yang yusabbihu, yang mirip, ya. Yusabbihu itu yang mirip tilkal mas'alata,
ya dengan masalah tersebut. Jadi hendaknya dia menyebutkan masalah-masalah yang mirip-mirip di sana ya. Yusabbihu itu bisa jadi kalau nanti kemudian sabbaha di sana bisa memunculkan syubhat, kesalahpahaman, ya karena kemiripannya maka hendaknya disebutkan, dijelaskan agar jangan sampai kemudian perkara yang mirip tapi hukumnya berbeda tersebut kemudian disalahpahami oleh murid. Ya. Dan juga wama yufariqaha dan begitu juga dan apa-apa ya, dan contoh-contoh yufariqaha yang berbeda ya, yang berlainan, wa yuqarribaha dan yang hampir sama ya. Jadi menjelaskan tentang yang mirip, apa-apa yang dia berbeda dan apa-apa yang berdekatan lah ya, yang hampir sama. Yuqarribaha ya, itu maksudnya yang berdekatan maknanya atau masalahnya. Wa yubayyinu ma'khadha al-hukmaini dan hendaknya dia menjelaskan wa yubayyinu ma'khadha sumber-sumber ya al-hukmain dua hukum. Jadi sumber-sumber yang dia digunakan untuk apa namanya, dia rujukan dari dua hukum masalah yang mirip tadi ya, yang dia dianggap sama padahal berbeda. Ternyata hukumnya yang satu boleh, yang lain tidak boleh. Wa farqa bainal mas'alatain dan perbedaan antara dua masalah tersebut ya. Nah, jadi hukumnya berbeda dan apa yang berbeda antara dua masalah tersebut ini dijelaskan ketika dia mirip agar kemudian memberikan batasan, memberikan batasan. Nah, contohnya misalkan perkara yang dianggap mirip ya padahal dia berbeda. Misalnya dalam perkara alkohol ya, alkohol. Ini bukan nama surat atau bukan alkohol di situ bukan alif lam ya, alif lam kohol gitu. Tapi alkohol di sini nih hukumnya berkaitan tentang hukumnya memang ada khilaf di kalangan para ulama ya, apakah dia najis ataukah suci. Sekali lagi apakah najis ataukah suci. Nah, maka bagi sebagian ulama yang mereka menyatakan bahwa alkohol itu haram, tapi dia tetap suci karena tidak ada satupun dalil yang tegas mengharamkan alkohol. Yang ada adalah menajiskan alkohol, yang ada adalah khamar ya. Itu pun juga diperselisihkan oleh para ulama. Nah, maka perkara alkohol ini ya yang dia merupakan umum itu kemudian dijelaskan ya. Karena kemiripannya antara alkohol dengan khamar harus dibedakan dulu kan gitu. Khamar itu adalah minuman keras yang dia mengandung alkohol ya. Tapi alkohol murni itu bukan khamar. Alkohol itu adalah zat kimia tertentu yang memiliki rantai cabang OH ya. Jadi dia kelompok alkanol, makin pusing lagi ya. Artinya dia senyawa kimia gitu ya yang biasa digunakan sebagai pelarut ya, pelarut organik ya dari senyawa-senyawa tertentu. Maka ini dibedakan oleh para alim ulama tertentu ya, kemudian menjelaskan perbedaannya ya, ma'khudhal hukmain ya, sumber-sumber penukilan atau pengambilan hukumnya yang kemudian yang satu boleh digunakan yang lain tidak boleh kan gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini contohnya. Kemudian ini tanggungnya kita selesaikan sekalian sampai akhir dari adab yang ke-6 ini. Wala yamtana'u min dzikri lafdhatin. Dan janganlah dia janganlah dia yamtana'u itu sungkan gitu ya. Malu-malu, sungkan min dzikri lafdhatin yang dari menyebutkan lafaz-lafaz ya yang dia yustahya ya membuat malu min dzikriha adatan ya, memalukan atau membuat malu dari menyebutkannya ya
malu secara adat kebiasaan. Artinya apa? Perkara yang tabu, kosakata yang mungkin kurang pantas secara adat untuk disebutkan. Maka jangan sungkan seorang guru atau seorang pengajar itu menyebutkan perkara yang tabu, perkara yang enggak elok, perkara yang saru gitu ya bahasa Jawanya ya. Lafaz-lafaz yang saru yang yustahya min dzikriha adatan, yang dia bikin malu secara adat kalau disebutkan ya. Kapan itu? Ya, yakni ketika idza ikhtija ya, yakni ketika ada hajat, ketika dibutuhkan ilaiha ya untuk menyebutkan lafaz tersebut ya. Walam yatimma dan tidak sempurna ya, atau dihu penjelasannya ya, illa bidzikriha, kecuali dengan menyebutkan kosakata tersebut. Jadi tidak ada padanannya misalnya, atau kalau dia menggunakan kiasan kinayah maka membuat orang malah bingung. Nah, maka dia hendaknya disebutkan kosakata tersebut ya tanpa sungkan, tidak apa-apa karena ini untuk pembelajaran. Fa inna kanatil kinayatu ya, fa inna karena sungguhnya ya kinayah itu tufidu maknaha ya, dia akan bermanfaat maknanya, waktu hasilu muktadhaha ya, dan juga akan mencapai mencapai tujuannya gitu ya, tahsilan bayinan ya, penjelasan yang sempurna ya. Nah, jadi terkadang kinayah itu ya atau permisalan menggunakan kosakata lain itu bisa bermanfaat maknanya ya, bisa mencapaikan pada maksud atau tujuan yang dikehendaki ya, dari berupa penjelasan yang sempurna ya. Akan tetapi lam yusarrih bidzikriha ya, yang tidak perlu yusarrih, yang dia memperjelas ya, yusarrih itu mempertegas atau menggunakan bahasa yang jelas gitu ya, bahasa yang tegas, bidzikriha dengan menyebutkan kosakata tabu tadi, bal yaktafi, tapi hendaknya mencukupkan, yaktafi itu mencukupkan bil kinayati anha. Jadi kalau memang cukup dengan kinayah itu permisalan atau kosakata lain ya. Kalau kita apa sih namanya nih? Majas gitu ya. Kinayah itu majas mungkin ya, dengan permajasan. Ya, jadi majas kalau dalam bahasa Indonesia kan ada simile, ya ada macam-macam ya kayak bahasa. Saya kurang ingat ya. Tapi kinayah itu kalau dia cukup ya, untuk menjelaskan maka lam yusarih, maka tidak perlu untuk menggunakan kosakata yang tegas. Ya, wa kadzalika ya, wa kadzalika idza kana fil majlis ya, wa kadzalika, dan yang demikian itu apabila di majelis ya, di majelis tersebut atau di majelis ilmu itu ya, man la yaliqu dzikruha ya, ada orang yang dia layaliku, yang tidak pantas zikruha ya, disebutkan lafaz tersebut ya di majelis itu. Jadi itu kalau kemudian di majelis itu, ini agak susah kalau di Indonesia kan ya, wa kadzalika idza kana fi majlis ya, dan demikian pula sebaliknya apabila di majelis itu terdapat orang yang tidak pantas untuk mendengarkan penyebutan lafaz tadi ya, bisa jadi karena masih kecil ya, ketika perkaranya tabu, masih bocah ya, dia tidak pantas untuk mendengarkannya, atau karena perkara yang lain ya. Nah, yang itu bihudurihi, yang dengan kehadirannya itu ya, lihayaihi ya, dikarenakan rasa malu yang dimiliki oleh
orang yang hadir tadi, yang khusus tadi, auli jafaihi, ya, atau karena jafa, si apa namanya, kekasaran, ya, sifat kaku atau kasar yang dimilikinya. Nah, fayak fayukanni, maka hendaknya dia memberikan kinayah antil kalafdati, ya, terhadap atau dalam perkara lafaz-lafaz tadi bi ghairiha, dengan lafaz yang lain. Maka hendaknya dia memberikan kinayah, memberikan apa namanya tadi, majas tadi, ya. Nanti kita lihat contohnya, ya. Kita lihat contohnya sebagaimana yang Kanjeng Nabi SAW contohkan. Walihadhil ma'ani, ya, dan dalam perkara makna-makna ini wahtilafi, ya, dan apa yang menjadi apa namanya perbedaan antaranya kapan dia digunakan kinayah, kapan dia menggunakan lafadz sharih, gitu ya, bi wahtilafil hal, ya, wallahu taala a'lamu. Warada fi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, telah warid, ya, berasal dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam at-tasrihu taratan, ya, bahwa Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang beliau menggunakan lafaz sharih, lafaz yang tegas, yang jelas, yang memang seperti itu, ya. Kalau kita sebut apa namanya, kalau dalam bahasa Inggris apa namanya, ya maknanya itu, gitu. Literally, ya, literally, ya, Masya Allah, ya, literally, ya, makna yang, ya, literalinya seperti itu, ya. Terkadang beliau tasrih, ya, tarotan wa kinayatu ukhra, ya, dan beliau pun menggunakan kinayah pada kesempatan yang lain. Nah, ini sebagaimana yang di catatan kaki, ya, Ibnu pentahqiq dari kitab ini menyebutkan, ya, famin kinayati qaulihi ta'ala sallallahu alaihi wasallam, faminal kinayati, dan dari contoh penggunaan kinayah adalah sabda Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, rifqan bi qawarir, ya, apa namanya, bersikaplah lemah lembut terhadap gelas-gelas kalian. Nah, qawarir di sini ini kinayah. Ya, maksudnya apa itu? Qawarir itu, qarar, gelas itu, ya. Jadi gelas-gelas kalian itu maksudnya adalah istri-istri kalian. Nah, jadi para wanita di antara kalian itu dikinayahkan oleh Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan gelas-gelas yang mudah pecah, yang tipis, gitu ya, dan harus diperlakukan dengan rifqan, lemah lembut. Nah, dan yang lain-lain, ya, yang lain-lain. Contohnya misalkan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini saya ambilkan dari kitab yang berbeda, ya, Al-Mu'lim bi adabil alim wal muta'alim, ya, karya Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Beliau menjelaskan salah satu contohnya, ya, adalah apa yang warid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi qaulihi hatta yadzuqa usailataki wa tadzuki usailatahu, ya. Sampai engkau yadzuqa, apa namanya, menikmati, mengecap nikmatnya, menikmatnya, apa namanya, sampai dia mengecap nikmatnya usailatak. Ini kinayah yang agak susahnya. Kenikmatanmu, sampai dia mengecap kenikmatanmu dan kau pun mencapai atau mengecap kenikmatannya. Nah, artinya di situ adalah Indal Bukhari, ini hadis riwayat Imam Bukhari, kan Nabi hada anil jima, ya. Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkinayahkan perkara tersebut dengan jima, maksudnya adalah hubungan suami istri. Nah, jadi mengecap kenikmatanmu itu maksudnya adalah jima, ya. Adapun tasrih, ya, dari perkara yang sharih yang Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan, ya, tanpa kinayah, tanpa perumpamaan,
Itu contohnya adalah dalam perkara hadis yang diriwayatkan dari Ma'iz. Ya. Nah, di sana wa minat tasrih ma fi hadis Ma'iz. Ya. Ma'iz ini adalah seorang sahabat yang dia melakukan zina, ya, melakukan zina dengan seorang wanita. Ya. Maka dia meminta Kanjeng Nabi SAW untuk menegakkan hukum Al-Quran. Ya, tapi Kanjeng Nabi SAW kemudian menolak, ya, artinya beliau memalingkan wajah. Dan itu Ma'iz terus meminta sebanyak 4 kali. Ya, 4 kali beliau meminta sampai kemudian Kanjeng Nabi SAW pun menghadap ke arah dia sambil bertanya dengan pertanyaan yang menggunakan lafaz sharih. Ya, apakah engkau, ya, yang kamu maksudkan itu seorang wanita? Iya. Apakah engkau menyentuhnya? Iya. Apakah engkau berzina jima dengan wanita tersebut menggunakan lafaz jima? Ya. Nah, maka Ma'iz menyatakan na'am. Nah, maka Kanjeng Nabi SAW meminta para sahabat lain untuk mengikat Ma'iz ini kemudian dirajam sampai meninggal. Nah, di situ Kanjeng Nabi SAW menggunakan lafaz sharih. Kenapa? Karena perlu. Ya, untuk ditegakkannya hukum di situ, maka tidak bisa dengan kinayah. Ya, Kanjeng Nabi SAW hendak tahu apakah Ma'iz ini benar-benar berjima, ya, artinya kemaluan dengan kemaluan, dan ternyata dibenarkan. Ya, maka kemudian tegak hukum rajam atas Ma'iz tersebut. Ya, nah, radhiyallahu an. Wallahu taala alam, ya. Sampai sini penjelasan kita, ya, sampai ke akhir dari adab yang ke-6. Maaf 1 jam lebih untuk penjelasan kali ini, ya, yang ternyata cukup panjang. Ya, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Monggo kalau mungkin ada yang hendak didiskusikan atau ditanyakan. Ini di kolom chat ada yang bertanya, ya, tadi Syekh Shin Kiti perkataannya apa ya? Nah, tadi agak kecepatan. Syekh Shin Kiti, ya, beliau menyatakan dinukil dalam catatan kaki. Ya. Jadi dalam catatan kaki oleh pentahqiq kitab ini, ya, Syekh Shin Kiti kama qala Ashin Kiti fi mudzakiratihi, ya, sebagaimana dinyatakan oleh Syekh Ashin Kiti dalam muzakirahnya, walau nadzarta fi risalati Syafi'i, sekiranya engkau itu melihat dalam risalahnya Imam Asy-Syafi'i wa ahkami Ibni Hazm, dan kitab ahkamnya Ibnu Hazm, lawajadta an kasrati tamsil, ya, maka niscaya engkau akan mendapati, ya, banyak contoh-contoh atau tamsil yang mereka sebutkan untuk atau dalam rangka memberikan penjelasan terhadap masalah yang sedang dibahas. Begitu juga wa dzikrid dalil, ya, dan juga penyebutan dalil-dalil, ya. Ja'alal kitabaini ala ma fihima, jadi bagaimana Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ibnu Hazm menjadikan di dalam kedua kitabnya itu, ya, perkara-perkara yang ilmiah atau metode-metode yang ilmiah dalam pembahasan, dan itu bisa menjadi contoh bagi kita, ya. Jadi Imam Asy-Syafi'i banyak contohnya dalam kitab Al-Um, ya. Di dalam kitab Al-Um, kitab Ar-Risalah, beliau memberikan contoh-contoh atau tamsil-tamsil, ya, tamsilat yang memberikan penjelasan penggambaran yang sempurna beserta dengan dalilnya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana jika yang melakukan kesalahan pemahaman itu tokoh yang diulamakan bukan ahlu sunnah, secara manhaj tidak lurus? Apakah perlu diberi uzur tanpa celaan juga dalam meluruskannya? Apakah yang demikian termasuk kita anggap ulama juga? Nah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Bagi kita yang mengaku diri kita itu sebagai seorang tulab, ya, seorang thalibul ilm, ya,
yang melakukan thalabatul ilm, menuntut ilmu, maka tugas kita adalah mendalami ilmu, sibukkan diri kita dalam perkara ilmu, ya. Adapun kemudian mentazkiyah, ya, kemudian mensucikan perkara-perkara atau membersihkan perkara-perkara yang mungkin rusak, perkara-perkara yang salah paham, ya, syubhat-syubhat, ini adalah tugas mereka yang sudah dalam ilmunya. Ini yang pertama yang harus kita ketahui. Kalau kita belum mendalam maka jangan, ya. Kenapa? Karena kita tidak tahu, ya, sedemikian dahsyatnya syubhat di kalangan kaum muslimin maupun di seluruh perkara di dunia ini, menjadikan kita nanti akan terombang-ambing dan sibuk untuk berdebat, sibuk untuk mencela, dan akhirnya kemudian nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala dia adalah seorang muslim. Orang tersebut seorang muslim, bisa jadi kita yang salah. Kita yang salah memahami dan dia berada di atas kebenaran, ya. Nah, kenapa? Karena kita belum selesai dalam belajar. Maka bukan tugas kita untuk kemudian mencela atau kemudian mengkoreksinya. Yang mengoreksi adalah orang yang paham, yang mengoreksi adalah orang yang tahu. Mereka adalah tugas para asatid, ya. Perkara tersebut adalah tugas para alim ulama dan para asatid, guru-guru kita, bukan tugas kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagaimana yang dilakukan oleh para alim ulama ketika mereka itu saling menasihati satu sama lain atau saling berdebat, ya, tanda kutip berdebat, saling kemudian berjidal di dalam kitabnya masing-masing, di dalam mudzakarahnya masing-masing, maka ini adalah hak mereka, ya. Kenapa? Karena perkara-perkara tersebut adalah dunianya atau lautannya para alim ulama, gitu. Mereka yang punya hak, mereka yang mampu untuk menjelaskan, ya. Ketika kita masuk ke dalamnya dan kita tidak berhak, itu hanya memperkeruh suasana. Artinya yang berdebat siapa artinya? Jadi para pengikutnya. Ya kita hanya membebek, ya, membebek pada guru-guru kita, mereka pun membebek pada orang-orang yang diulamakan oleh mereka, yang berdebat antara kita dan mereka para pengikutnya. Ya tidak akan selesai. Kenapa? Karena tidak pernah berdiri di atas dasar ilmu. Biarlah mereka, kalau itu perkara khilafiyah, ketahuilah bahwa perkara-perkara khilafiyah di bidang fikih misalnya, ya, khilaf para ulama itu sudah ada sejak zaman dahulu, sejak zaman para sahabat, khilaf itu sudah ada. Ya. Dan itu perkara-perkara yang memang diperbolehkan di dalam syariat Islam kalau perkara-perkara fikih, dalam perkara-perkara yang furu' misalnya. Sedangkan dalam perkara-perkara yang dia dianggap usul, ya, dianggap perkara usul. Ini anggapan ini oleh siapa dulu? Ya. Kenapa? Karena ada terkadang perkara-perkara yang kita anggap usul, tapi dia sebenarnya adalah furu'. Ya. Yang meskipun perkara furu' dan usul itu sebenarnya perkara yang tetap harus benar, ya, tetap harus lurus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh salafun salih. Akan tetapi itu adalah urusan para alim ulama. Ya. Nah, apakah boleh kita itu kemudian mencela? Ya tidak boleh. Ya, tidak boleh. Meskipun kita nggak suka. Sekali lagi, meskipun kita tidak suka. Kenapa? Karena dia adalah seorang muslim. Dia adalah seorang mukmin. Adapun kemudian urusan dia mencela manhaj kita, mencela metode yang kita tempuh, mencela tanda kutip kelompok kita, karena pada asalnya juga mungkin kita tidak sadar bahwa kita berkelompok. Ya. Kemudian dia mencela kelompok kita, itu urusan dia dan Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan kita, karena tidak mempengaruhi pada apa yang kita pelajari. Nah, ini adab yang penting. Adab yang penting untuk kita pegang. Jangan pernah ikut terjun dalam perdebatan yang tidak ada gunanya seperti itu. Kenapa? Karena ketika panjenengan memposting perkataan guru-guru kita, ya, bercerminlah. Bisa jadi kita hanya ingin apa? Kita hanya ingin menantang atau mengadu perdebatan di mana dia pun kemudian memposting perkataan gurunya. Jadi mengadu guru masing-masing. Kan gitu. Bukan ilmiah yang ditonjolkan, tapi akhirnya adalah sifat taklid kita. Mereka taklid, apakah kita tidak taklid? Bisa jadi kita taklid juga, kan ngoten. Jadi hindari, hindari, itu bukan urusan kita. Nah, suatu ketika Ustadz Abdul Mu'ti, ya, hafizahullah, beliau mengingatkan kepada kami ketika terjadi
perpecahan, terjadi perbedaan pendapat pada waktu itu, yang saya ingat sekitar tahun 2004, ya, beliau mengingatkan pada kami, ya, para tulab, para penuntut ilmu, pada waktu itu sedang duduk-duduk di sela kajian, setelah selesai kajian beliau, kemudian beliau mengingatkan pada kami yang notabene bukan murid beliau, ya, tanda kutip notabene bukan murid, tanda kutipnya orang-orang yang istiqomah mengikuti beliau, tapi beliau mengingatkan, ya, urusan para tulab itu adalah menuntut ilmu. Ya, sibuklah untuk menuntut ilmu, kaji, perdalam ilmu. Jangan kemudian disibukkan dalam perkara perdebatan atau permasalahan perpecahan di kalangan para alim ulama. Biarlah mereka para alim ulama. Kita, kata beliau adalah seorang asatidz, seorang ustadz, tapi beliau mengatakan kita adalah penuntut ilmu. Bukan tugas kita untuk berdebat tentang perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Biarlah mereka menyelesaikan masalahnya sendiri, dan kalau kemudian tidak selesai, biarlah mereka membawanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mengikuti perkara yang tidak bermanfaat bagi kita dan bagi keilmuan kita. Mau kemudian diulamakan atau memang ulama, ya, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah mengambil ilmu dari orang yang memang pantas diambil ilmunya. Itu urusan kita. Ya, mau diulamakan mau tidak, itu urusan orang masing-masing, karena itu hanya predikatnya. Jadi dianggap ustadz, dianggap kiai, dianggap itu kan predikat saja. Sedangkan alim itu adalah keadaan, ya. Alim itu adalah keadaan, sedangkan ustadz, kiai, ya, syekh itu adalah predikat, suatu yang ditempelkan oleh orang yang mengikutinya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi monggo mungkin? Alhamdulillah kalau tidak ada, ya. Ini panjenengan di sana di tempat masing-masing dengan perjuangan, saya juga di rumah dengan perjuangan ya, untuk mengadakan ini. Tapi insya Allah apa yang kita pelajari malam hari ini semoga mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Nasihat saya, ya, bagi diri kami pribadi dan pada panjenengan sekalian, ya, kenalilah orang-orang yang dia pantas untuk diambil ilmunya. Ya. Jangan pedulikan orang lain yang kemudian menganggapnya ustadz atau bukan. Kenapa? Karena predikat ustadz atau predikat alim ulama itu yang mengenali sesama ulama, ya, sesama ulama. Nah, kita bukan alim ulama, kita tidak tahu. Yang kita tahu adalah belajar usul, ya. Belajar tentang modal untuk membedakan mana yang ilmu, mana yang bukan. Sekali lagi, yang membedakan mana yang ilmu, mana yang bukan ilmu. Mereka yang membawa ilmu kita ambil ilmunya, ya. Mereka yang tidak membawa ilmu hanya menyampaikan tentang candaan atau tentang yang lain-lain yang tidak berdasarkan Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman yang benar, maka itu bukan ilmu, ya tidak kita ambil. Selesai, gitu saja. Tidak perlu kemudian dicela, tidak perlu kemudian dihina. Kan ngoten. Nah, kita cukupkan sekian. Semoga bermanfaat pelajaran kita malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.